Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Ramdhani, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, kampus B Cikarang Pusat. Kali ini saya akan sedikit membahas materi tentang etika bisnis. Kita mulai dari bab 8, yaitu konsep keadilan dalam bisnis. Pertama kita membahas arti dari keadilan itu sendiri. Keadilan berasal dari kata adil, dan menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Dan keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa keadilan adalah kelebihan. Sedangkan kalau menurut Adam Smith, yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti, yaitu keadilan komutatif, yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Menurut Adam Smith juga, prinsip paling pokok dari keadilan adalah prinsip no harm atau prinsip tidak merugikan orang lain. Dasar dari prinsip ini adalah penghargaan atas harkat dan martabat manusia beserta hak-haknya yang melekat kepadanya, termasuk hak atas hidup. Lalu prinsip non-intervention adalah prinsip tidak ikut campur tangan. Prinsip ini menuntut agar demi jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang, tidak diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain. Lalu ada prinsip pertukaran yang adil. Prinsip keadilan tukar atau prinsip pertukaran dagang yang fair terutama terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga dalam pasar. Ini sesungguhnya merupakan penerapan lebih lanjut prinsip no harm secara khusus dalam pertukaran dagang antara satu pihak dengan pihak lain di dalam pasar itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke bab 9, yaitu etika profesi dan konsep dasar keadilan dalam bisnis. Definisi etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya karakter atau watak kesusilaan. Etika berkaitan dengan konsep dan keyakinan individu atau kelompok dalam melakukan suatu hal, apakah itu benar atau salah, dan baik ataupun buruk. Lalu ada beberapa tujuan adanya etika dalam kehidupan manusia. Yang pertama, etika merupakan sarana untuk melatih kedalaman sikap dan melatih kemandirian serta tanggung jawab dalam kehidupan. Etika menunjukkan mana hal yang baik dan buruk serta mengarahkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya, etika juga menjadi arah bagi perkembangan masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik, sejahtera, tertib, dan harmoni. Etika juga memiliki manfaat dalam kehidupan manusia.
Yang pertama, memberikan rasa tanggung jawab kepada manusia. Yang kedua, etika dapat dijadikan pedoman dalam berperilaku. Lalu yang ketiga, berpedoman etika dapat meningkatkan legitimasi dan kredibilitas sebuah entitas. Yang keempat, etika dapat menjadi alat kontrol sosial. Lalu yang kelima, etika dapat melindungi hak-hak anggota atau pekerja. Dan yang terakhir, yang keenam, etika dapat digunakan sebagai acuan untuk memecahkan berbagai macam permasalahan. Lanjut, keadilan dalam bisnis. Dalam dunia bisnis penting untuk menciptakan keadilan sehingga bisnis dapat berjalan lancar dan sustain. Keadilan dalam bisnis dapat diciptakan apabila masing-masing pihak dalam hubungan bisnis tersebut melakukan hal-hal yang sesuai dengan etika dan nilai moral yang telah ditanamkan dalam masing-masing etika profesi. Selanjutnya kita akan bahas bab 10, yaitu persaingan usaha dan larangan dalam bisnis. Persaingan bisnis adalah istilah yang sering muncul dalam berbagai literatur yang menuliskan perihal aspek hukum persaingan bisnis. Persaingan berasal dari bahasa Inggris, yaitu competition. Dalam bahasa Inggris yaitu competition, yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing atau pertandingan dan kompetisi. Persaingan adalah ketika organisasi atau perorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan. Lalu tujuan yang mendorong persaingan usaha merupakan kondisi real yang persaingan adalah ketika organisasi atau perorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan. Lalu tujuan yang mendorong persaingan usaha merupakan kondisi real yang dihadapi setiap orang di masa sekarang. Kompetisi persaingan tersebut bila dihadapi secara positif atau negatif tergantung pada sikap dan mental persepsi kita dalam memaknai persaingan tersebut. Hampir tiada hal yang tidak tanpa kompetisi atau persaingan, seperti halnya kompetisi dalam berprestasi, dunia usaha, bahkan dalam proses belajar. Lalu dampak positif adanya persaingan usaha. Kompetisi merupakan persaingan yang merujuk pada kata sifat siap bersaing dalam kondisi nyata dari setiap hal atau aktivitas yang dijalani. Ketika bersikap kompetitif, maka berarti memiliki sikap siap serta berani bersaing dengan orang lain dalam arti yang positif dan optimis. Kompetisi bisa diarahkan pada kesiapan dan kemampuan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan sebagai umat manusia. Kompetisi seperti ini merupakan motivasi diri sekaligus faktor penggali dan pengembang potensi dalam menghadapi bentuk-bentuk kompetisi, sehingga kompetisi tidak semata-mata diarahkan pada mendapatkan kemenangan dan mengalahkan lawan saja. Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu bab 12 dengan judul relevansi antara etika dan bisnis. Di dalam kegiatan yang dilakukan manusia, semua
diperlukan yang namanya etika. Demikian pula dalam bisnis. Perusahaan tidak boleh melakukan bisnis secara semaunya saja tanpa memikirkan orang lain dan membangun sebuah bisnis. Dalam membangun sebuah bisnis, etika harus dilibatkan karena bisnis tidak hanya berbicara tentang penghasilan dan keuntungan besar saja, akan tetapi juga memperhitungkan nilai-nilai kemanusiaan. Jika Anda tidak memiliki etika dalam bisnis Anda akan mengorbankan nyawa banyak orang ketika menjalankan bisnis yang dijalankan oleh banyak orang. Tidak mungkin menjalankan bisnis sendirian, dan tidak mungkin menjalankan bisnis sendirian semakin sukses pesaing Anda. Etika bisnis mungkin juga diperlukan untuk menjaga stabilitas kinerja dan meningkatkan keterampilan maupun meningkatkan semua urusan bisnis yang kita jalankan dan meminimalkan pelanggaran bisnis. Korban kejahatan kerah putih dan aspek hukum serta etika ekonomi berdampak besar pada pencapaian persaingan yang sehat dalam kehidupan bisnis. Munculnya persaingan tidak sehat menunjukkan bahwa peran hukum dan etika bisnis dalam persaingan ekonomi suatu perusahaan tidak berfungsi dengan baik. Dengan munculnya berbagai pelanggaran etika dalam bisnis, banyak tuntutan untuk menerapkan etika bisnis. Menerapkan tidak langsung membantu ketertiban ekonomi. Dengan etika dalam dunia bisnis dan kesadaran semua pihak yang terlibat dalam menjalankan bisnis dengan etika akan dapat mengurangi kesalahan yang dibuat saat membangun bisnis. Tentu saja etika perusahaan harus disepakati oleh individu-individu dalam kelompok perusahaan dan kelompok terkait. Lalu dalam membangun etika bisnis perlu diperhatikan beberapa hal seperti pengendalian diri, menumbuhkan rasa tanggung jawab, menjaga identitas, menciptakan persaingan yang sehat, dan menerapkan konsep yang tidak mudah hanyut oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi. Ada pembangunan berkelanjutan, kemampuan untuk mengatakan hal-hal. Ada pembangunan berkelanjutan, kemampuan untuk mengatakan hal-hal yang benar, kemampuan untuk mempromosikan rasa saling percaya di antara anggota wirausaha dan mengarahkan mereka ke bisnis atau bisnis yang konsisten. Lalu relevansi etika dan bisnis. Kata etika yang secara etimologis berasal dari kata Yunani ethos, harfiah berarti adat kebiasaan atau watak atau kelakuan manusia. Sebagai suatu istilah yang cukup banyak dipakai dalam hidup sehari-hari, kata tersebut memiliki arti yang lebih luas dari sekedar arti etimologis atau harafiah. Dalam pemakaian sehari-hari, sekurang-kurangnya dapat dibedakan 3 arti kata etika. Arti pertama adalah sebagai sistem nilai. Kata etika di sini berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan hidup atau sebagai pedoman penilaian baik buruknya perilaku manusia, baik secara individual maupun sosial dalam suatu masyarakat. Arti pertama ini misalnya dipakai dalam etika Jawa, etika Protestan, dan lain-lain. Moralitas etika dalam arti ini sama dengan filsafat moral. Secara etimologis, kata etika sebenarnya sama dengan kata moral. Kata moral
itu berasal dari akar kata Latin mos atau moris yang sama dengan kata etika dalam bahasa Yunani.